Selamat pagi, Bu Cici dan teman-teman perilaku konsumen kelas B. Perkenalkan nama saya Rafael saya dan saya akan melanjutkan presentasi bagian decision rule. Nah, jadi di decision rule ini kita akan bahas mengenai consumer decision making. Itu dari mulai input, proses, hingga output dari decision making itu sendiri. Nah, jadi input input dari decision making ini terdapat marketing mix dan socio-cultural influence, di mana marketing input itu bertujuan untuk menggapai, menginformasikan, dan membujuk konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, jadi strategi pemasaran yang baik dari brand sebuah laptop itu sangat diperlukan untuk melibatkan produk itu sendiri. Misalnya mulai dari kemasan, ukuran, dan lain-lain. Lalu juga termasuk dengan pengiklanan di media massa, penentuan harga jual, dan juga masih banyak lagi. Lalu untuk cultural inputnya, itu merupakan pengaruh dari luar yang sifatnya non-komersial. Seperti misalnya rekomendasi dari teman, editorial dari media massa, testimoni dari tech influencer di YouTube, dan juga dari pelanggan dari sebuah brand itu. Nah, perbedaan budaya di setiap negara juga mempengaruhi mana perilaku konsumtif yang dianggap benar dan salah. Yang berikutnya merupakan proses. Nah, jadi proses itu terdapat need of recognition. Nah, need of recognition ini merupakan rasa kebutuhan yang muncul ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Lalu ada decision spectrum, pre-purchase information. Nah, jadi pre-purchase information ini di mana seseorang akan mencari info mengenai suatu produk atau jasa apabila ia merasa bahwa kebutuhannya hanya dapat terpenuhi apabila ia membeli suatu produk maupun jasa. Lalu yang terakhir evaluation of purchase alternative and decision rules. Nah, untuk outputnya sendiri itu terdapat purchase behavior, consuming the product, and post purchase. Nah, jadi outputnya ini akan lebih ke arah bagaimana perilaku konsumen itu sendiri, mulai dari pembeliannya, proses konsumsinya, hingga pengalaman setelah membeli dari laptop tersebut. Nah, berikut merupakan model of consumer decision making, mulai dari input, proses, hingga output. Di input itu ada dua, yang pertama ada firm marketing efforts, dan juga socio-cultural environment, yang dimana merupakan external influence. Lalu pada prosesnya ada need of recognition, pre-purchase search, evaluation of alternative. Nah, jadi ini berhubungan langsung dengan proses dari pengambilan keputusan oleh consumer itu sendiri, dan juga outputnya yaitu purchase atau pembelian dan juga post purchase evaluation. Berdasarkan interview yang telah dilakukan oleh kelompok kami dengan beberapa responden, um, mereka mempunyai referensi tersendiri terhadap laptop yang akan mereka beli. Nah, jadi ada yang dari responden A misalnya, dia referensinya berasal dari tech influencer, dari sementara responden B berasal dari keluarga atau pasangan, responden C sama tech influencer, responden D berasal dari teman, responden E berasal dari iklan dari sebuah brand itu sendiri, dan juga responden F berasal dari iklan dari sebuah brand yang ingin ia beli. Nah, dari responden yang tadi kita mendapatkan reference group. Nah, jadi ada 4 reference group. Yang pertama, uh, responden memiliki reference group dari teman, keluarga, dan online reference group. Yang kedua, brand credibility untuk yang membeli produk berdasarkan iklan atau advertisement dari sebuah brand tersebut. Yang ketiga, salesperson credibility untuk yang membeli langsung di toko. Dan yang terakhir, ada influencer credibility untuk yang melihat sebuah produk berdasarkan review dari tech influencer yang sudah bekerja sama dengan brand sebuah produk tersebut. Berikutnya ada perceptual selection, itu stimulus berupa rangsangan yang mempengaruhi persepsi dan menarik perhatian konsumen seperti jenis atau seri sebuah laptop, desain produk, nama sebuah brand itu, iklan, dan juga produk placement. Lalu berikutnya ada expectation. Berdasarkan jawaban dari masing-masing responden, mereka membeli laptop dengan mengutamakan spesifikasi dan kualitas dari sebuah brand tersebut. Nah, ini seperti sejalan dengan jawaban yang diberikan oleh para responden, di mana brand apabila spesifikasi mereka akan memilih Asus, sementara untuk brand mereka akan memilih produk dari Apple.
Lalu untuk motivasi sendiri, berdasarkan informasi yang tadi diberikan, motivasi mereka membeli laptop adalah berdasarkan utilitas atau manfaat kegunaan dari laptop itu sendiri. Sekian dari sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.